Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 8 ingin menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul QSAR Docking and Molecular Dynamic Simulation Studies of Sigma-Sidins as Antimicrobial Against Streptococcus. Di sini saya akan memperkenalkan nama kelompok, yaitu teman saya yang pertama yaitu Artasya Putri Liona dengan NIM 24613010. Yang kedua ada saya sendiri yaitu Nabila Nur Askia dengan NIM 24613013. Kemudian ada Niza Dawatul Muslimah 24613024. Yang terakhir ada teman saya namanya Wafa Sahila Sajida dengan NIM 24613027. Baiklah, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan terkait reseptor dan struktur 3D. Target utama penelitian ini adalah enzim RNA polimerase atau biasa disebut RNAP pada bakteri yang berperan dalam proses pembentukan RNA. Agar bisa bekerja, RNAP harus berikatan dengan alpha faktor. Bagian penting tempat interaksi ini terjadi pada alpha 2.2 dan beta clamp helix yang menjadi lokasi pengikatan obat. Di area ini terdapat residu penting seperti ARG546, ARG550, dan ARG553 yang membantu proses ikatan. Struktur 3D RNAP menunjukkan bahwa daerah ini merupakan interaksi antar protein dengan permukaan yang relatif datar, sehingga cukup sulit ditargetkan, tetapi tetap penting karena menentukan bagaimana obat bisa berikatan dan menghambat kerja enzim. Berikut bisa dilihat contoh dari gambar struktur 3D-nya. Yang pertama ada X-ray crystallography, yang kedua ada NMR spektroskopi, yang ketiga ada database. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja di mana sigmasidin bekerja sebagai inhibitor protein, yaitu protein interaction dengan menghambat interaksi antar RNAP dan sigma faktor. Akibatnya, kompleks tidak terbentuk sehingga proses transkripsi terganggu. Hal ini menyebabkan sintesis RNA dan proteinnya terhambat, sehingga pertumbuhan bakteri dapat dihentikan. Kemudian ada QSR, yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat hubungan antara bentuk atau struktur senyawa dengan kemampuan antibakterinya. Pada analisis 2D, aktivitas senyawa dipengaruhi oleh beberapa hal seperti tingkat kelarutan dalam lemak dan kemampuan menerima ikatan hidrogen, serta luas permukaan pada polar dan sifat elektronik yang mempengaruhi interaksi dengan target. Sementara itu, ada analisis tiga dimensi yang menunjukkan bahwa ukuran dan sifat hidrofobik, yaitu tidak suka air, paling berpengaruh, di mana senyawa yang lebih besar dan lebih hidrofobik cenderung memiliki ikatan yang lebih kuat dan aktivitas antibakteri yang lebih baik. Selanjutnya ada molecular docking digunakan untuk memprediksi interaksi antara senyawa dan reseptor, di mana kompon 40 menunjukkan afinitas tertinggi melalui pembentukan ikatan hidrogen dan interaksi elektrostatik dengan residu penting ARG546, ARG550, dan ARG553. Semakin banyak dan kuat interaksi yang terbentuk, semakin stabil kompleks ligan reseptor, dan semakin tinggi aktivitas antibakterinya. Selanjutnya ada molecular dynamic simulation. Simulasi dinamika molekul menunjukkan bahwa ikatan antara ligan dan reseptor menjadi stabil setelah 6 Ns dan ditandai dengan nilai RMSD yang tidak banyak berubah. Senyawa yang aktif lebih fleksibel sehingga bisa menyesuaikan diri dengan bentuk reseptor. Selain itu, energi yang rendah dan interaksi elektrostatik membantu menjaga ikatan tetap kuat dan stabil. Selanjutnya ada modifikasi senyawa. Perubahan struktur senyawa dilakukan dengan menambahkan bagian yang bersifat hidrofobik atau tidak suka air dan memperbesar ukuran molekul agar interaksinya dengan reseptor menjadi lebih kuat. Yang hasilnya, aktivitas antibakteri meningkat secara signifikan dengan nilai MAC terbaik. Teks. Untuk kesimpulannya, sigmasidin adalah kandidat antibiotik yang bekerja dengan menghambat interaksi antara RNA polimerase dan sigma faktor, sehingga proses transkrip bakterinya terganggu. Hasil studi QSAR, molecular docking, dan molecular dynamic menunjukkan bahwa struktur kimia sangat mempengaruhi aktivitas dan kestabilan senyawa, sehingga
modifikasi struktur dapat meningkatkan efektivitasnya sebagai antibiotik. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.